Yo, balik lagi sama gue di channel Netin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga ENA atau ETHENA teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update untuk beberapa requestan teman-teman. Itu ada Habar, CHZ dan juga VRA, khusus altcoin seperti biasa di hari Minggu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lebih spesifik ke altcoin tersebut bisa ditonton di video kemarin nih. Ya, mungkin yang belum ada yang nonton itu secara time frame besar sampai kecilnya ada saya bahas gitu. Sebelumnya ada Ondo, Doge, XRP, XLM, BNB, AAV ini juga udah saya update nih teman-teman ya. Jadi daily pun sembari update Bitcoin, altcoinnya juga dapat update juga. Jadi hari ini bagiannya Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga ENA. Tapi sedikit reminder juga teman-teman, untuk besok itu ada Jerome Powell Speak besok malam. Jadi prepare ya untuk ngisi event penting besok malam teman-teman. Nah, untuk kalau kita lihat per hari ini sih market masih hijau royo-royo ya teman-teman. Volume juga kita lihat masih spiking up ya, mantap banget di hari Senin di minggu yang baru. Kemudian altcoin juga mengalami kenaikan ya. Ini kayak Solana, Doge ini lumayan lah naiknya. Ethereum juga udah di atas 3.800 which is nice. OTW ke area 4.000 dolar teman-teman. Semoga juga ditambah besok Jerome Powell kasih good news lah, apakah dia resign atau memberikan sinyal positif untuk cut rate ya. Let's see teman-teman ya. Cuman ya secara short termnya ini masih cukup oke ya untuk altcoinnya teman-teman. Kemudian kita juga lihat di sini Fear and Greed juga masih di area 67 ya, which is masih di area greed, belum extreme greed. Kemudian altcoin season ini ada di 57/100 teman-teman. Ya, udah lewat dari target yang beberapa minggu lalu saya sampaikan, targetnya tuh di 50/100, ini udah lewat teman-teman. Berarti kan kurang lebih ada sekitar 57 altcoin yang mengoutperform si Bitcoin. Nah, untuk memasuki altcoin season itu kan biasanya 75/100, berarti tinggal sedikit lagi teman-teman. Kalau sedikit ya ngomongannya. Sedikit lagi kita akan memasuki altcoin season berdasarkan indeks ini. Jadi sedikit lagi teman-teman ya. Oke. Jadi ya setidaknya ini udah kita rasakan mini all season lah, kurang lebih kayak gini ya. Udah dapat ijo-ijo lumayan ya. Kemudian per 1 minggu terakhir ini udah rata-rata belasan sampai puluhan persen altcoin naiknya, udah lumayan. Sama seperti pembahasan yang beberapa minggu lalu saya sampaikan, kalau memang kita lihat dari Bitcoin dominance-nya, by the time dia mampu breakdown dari trendline support ini, maka kurang lebih kita akan merasakan mini all season dulu minimal. Dan ya kita rasakan mini all seasonnya udah kita rasakan teman-teman, dan di luar ekspektasi ya. Malah closing weekly-nya kemarin itu ya, tadi pagi ini malah red candle besar nih ya, bahkan beberapa area tahanannya dijebol ya. Nih 63, 62%, 61% ini dibablas, closing di bawah dengan red candle pekat kayak gini. Nah, sekarang masih lanjut turun teman-teman, mengindikasikan wah ini sinyal positif banget untuk si Bitcoin dominance secara weekly. So secara technical ya ini udah next target teman-teman. Ya, 60% ini udah di depan mata. Ini sekarang kan di 60,6% gitu ya. 60%. Kemudian di 58% ini udah menjadi next target terdekat. Nah, nanti baru kita lihat apakah memang ketika dia revisit area ini adanya rebound tipis atau retracement tipis-tipis gitu ya before dia lanjut turun, atau ya udah dibablas aja teman-teman sampai ke next area target support selanjutnya gitu. Ya, jadi sekali lagi ini antisipasi kalau saja nanti adanya rebound tipis-tipis teman-teman. Ya, pemantulan tipis-tipis. Tapi kalau kita lihat secara weekly, mengacap atau mengacu pada Q4 tahun lalu, dimana kan kita lihat juga merasakan juga mini all season. Mini all season di waktu itu kita lihat 1, 2, 3 red candle seperti ini. Ya, walaupun kita lihat weekly-nya merah-merah kayak gini, tapi dalam weekly yang merah ini dia sempat bikin tail candle, kemudian next candle-nya adanya mantul dikit nih, tail candle ke atas. Berarti kalau kita lihat secara daily-nya, di sini sempat adanya mantul tipis-tipis nih, teman-teman. Nah, tuh kayak gini. Ya. Mantul tipis-tipis kayak gini nih, teman-teman, tuh. Sebelum lanjut drop. Nah, ini yang saya maksudkan, adanya nanti mungkin pemantulan tipis-tipis secara daily. Mungkin dia ketika ada visit sini ada mantul tipis kayak gini before dia drop lagi ya. Kayak gini kurang lebihnya maksudnya, teman-teman. Ya, jadi itu sedikit untuk antisipasi saja, mungkin nanti adanya merah-merah tipis untuk altcoin, tapi secara overall ya memang targetnya itu turun sampai bahkan dia 58%, teman-teman. Ya, ini ada tahanan cukup kuat ya di sini itu. Ya, perlu antisipasi teman-teman. Tapi ya overall good.
momentum untuk altcoin ditambah juga dengan Bitcoin. Nah, ini yang juga udah saya sampaikan, expect Bitcoinnya sideways dulu, memberikan space lebih untuk altcoinnya. Nah, di sini juga pas nih, dia udah sideways kayak gini, Bitcoin dominasinya drop kayak gini. Ya, teman-teman, atau bilang dump, atau ada yang bilang apa nih? Jebol, ambrol lah. Ini udah oke banget nih dibilang kayak gitu. Dimana Bitcoinnya juga sesuai harapan dan expect setelah dia berkali-kali bikin new all time high, dan ya dia bermain di range sideways ini ya, di 115.700 sampai 120.500 dolar, ya sekitar 5.000 dolar lah dia sideways sembari menunggu besok Jerome Powell, teman-teman ya. Jadi ya ini yang dari kemarin-kemarin saya pribadi expect atau dan harapkan juga Bitcoin sideways dulu lah gitu ya. Walaupun dia udah adanya reject kuat, kenapa saya bilang lebih ke arah sideways? Karena next red candle ini juga masih adanya reaksi dari sisi buyers lumayan strong, guys. Ya, kemudian next lagi percobaan ya di batas atas range dia sideways, nggak sebegitu signifikan juga buangan barangnya gitu. Yang menandakan ada sellersnya ada, tapi nggak sekuat itu, malah buying power tetap ada aja. Every time Bitcoin itu coba dibuang, coba dijual, ada aja yang beli, teman. Bahkan ini di range atas loh, di 117, 118 ada aja yang beli, teman-teman ya. Jadi memang trennya masih sekuat itu, maka akhirnya terciptalah range sideways seperti ini. Tuh, teman-teman ya, sampai kita menunggu direction atau clear direction yang jelas banget untuk Bitcoin setelah dia memasuki range sideways ini. Apakah dia akhirnya drop dulu gitu ya, mengambil area retrace lebih bawah 113, 112, even di 110.000 gitu ya, before dia mungkin going up lagi untuk bikin another higher high atau ATH baru di 135 sampai 150.000 dolar. Nah, itu yang sembari kita menunggu bersama-sama. Tapi secara short termnya ini yang perlu kita pantau, dia sideways, Bitcoin dominasinya drop seperti ini ya, altcoin lebih dikasih napas dan OTW ke altcoin season index, teman-teman, sedikit lagi gitu ya, mungkin 1-2 minggu lagi lah, teman-teman ya. Kemudian untuk secara hourly-nya kita lebih jelas lagi lihatnya. Ini adalah outlook yang terakhir CPI itu saya buat gitu ya. Dia udah take low sebelumnya, tapi somehow adanya chance untuk dia going up lagi, dan ya ternyata benar ya, teman-teman, di sini going up. Udah sell price in ya. Sebenarnya ini udah price in terhadap data CPI yang naik. Setelah rilis data CPI memang naik ternyata, dan market malah dia going up nih, retest ke area supply, dan somehow di situ memang adanya rejection tapi tidak sebegitu kuatnya. Akhirnya dia cuman sideways doang, teman-teman nih. Masih ketahan di area supply-nya by the way gitu ya. Adanya rejection tapi ya masih ketahan aja nih di 116, 117 gitu ya. Dan di sini juga area imbalance secara time frame 4 jamnya. Ya, ini bisa menjadi perhatian kalau saja, ini untuk antisipasi aja, teman-teman ya. Kalau saja dari range sideways ini dia jebol, teman-teman, ini coba saya gambarkan seperti ini nih. Ini ada area support ya, 116.500 sampai 117.200 dolar. Somehow kalau area ini jebol seperti sebelumnya nih, ini sempat jebol kemudian di cover lagi, up lagi. Ya bisa aja nanti dia jebol cuman sekedar grab likuiditas ya, atau ngisi atau ngefill area imbalance bawah before dia going up lagi. Ya, nanti mungkin teman-teman lihat, wah ujung-ujungnya wah di sini ada trendline resistance nih, bro. Gitu ya. Kemudian di sini ditambah lagi adanya sebuah trendline support nih. Wah, dia ada falling wedge, wah dia ada channel dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu bisa menjadi pantauan untuk Bitcoin secara hourly. Ya, setidaknya kita lihat ya udah dia masih sideways aja secara short termnya sembari menunggu besok Jerome Powell speak gitu ya. Nah, kemudian untuk ENA, ini ENA juga menarik banget, teman-teman ya. Kalau memang dari kemarin kita udah bahas dari altcoin itu banyak yang tercipta double bottom daily gitu ya. Tapi ini kita lihat ya another level of double bottom. Ya, kalau kemarin-kemarin kita lihat di sini, wah di sini double bottom begini gitu kan untuk altcoin yang lain. Tapi ini kalau kita lihat ENA atau ETHNA begini, guys, buset, ongoing, teman-teman. Double bottomnya itu big double bottom loh, gede banget, guys. Ya, padahal sebelumnya di sini ada inverse head and shoulder nih, sempat banget waktu itu saya bahas ya, September Oktober 2024. Somehow dia breakout retest, wah dia ngepump sampai 1,35 dolar. Kemudian di sini kita lihat juga ada double top dan akhirnya dia drop ya, teman-teman. By the time saat ini saya bikin video, harganya pun sudah di 0,5 dolar.
Ya pas nih di perbatasan SNR strong sebelumnya. Dan kalau saya boleh tambahkan juga teman-teman ya, ini plus juga sebagai neckline dari internal double bottom nih tuh. Ya, internal double bottomnya. Ini neckline-nya dia. Ya, sekilas memang kita lihat udah break. Tapi di sini jangan lupa juga SNR sebelumnya. Berarti kita perlu dia benar-benar konfirmasi ya, break di atas 0,528 dolar. Sama kalau itu yang terjadi, maka oke, kita coba ukur secara chart pattern teman-teman. Kalau dia break gitu ya, kurang lebihnya pas di 0,676 dolar. Kalau saya markingin area itu, ini pas menjadi area sebelumnya nih tuh. Ya, SNR sebelumnya. Ya, 0,68 dolar, 0,69 dolar, sekitar range area itu. Ya, target maksimal dari internal double bottomnya untuk si ENA atau ETHNA secara daily time frame. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, di sini ini adalah previous high-nya dia yang udah mampu di take out, teman-teman. Ya. Cuman kan kalau memang untuk double bottomnya kita lihat oh ini beberapa SNR sebelumnya, maka kita perlu dia push sedikit, ya, sedikit push higher lagi before dia koreksi ya retrace untuk dia going up. Tapi kalau misalkan kita lihat begini doang nih, ya kita melihat begini doang, oke, good newsnya dia udah men-take out dari high sebelumnya, ya, dengan daily candle cukup powerful. Maka kalaupun dia dari sini mendapatkan retracement, is okay, nggak masalah teman-teman. Ya, kalau dia dapat pullback seperti ini, is okay untuk dia follow up next targetnya. Ya, kemudian kalau saya boleh tambahkan di sini, ya, di sini ada next area tahanan dia 0,31 sampai 0,3133 sampai 0,3648 dolar. Ya, ini bisa menjadi area pantauan plus ada EMA21 juga. Tapi melihat momentum yang strong seperti ini mungkin akan sedikit lebih sulit ya untuk mencapai level area ini. Kemudian kita tambahkan Fibo, maka kita akan mendapatkan area yang lebih dekat. Walaupun kita belum confirm ya apakah dia masih lanjut naik atau dia retrace dulu gitu ya. Oke. Kita tambahkan 0,3 di sini. Nah, ini area yang lebih dekat, teman-teman. Di sini. Ya, ini adanya area yang lebih dekat di 0,41 sampai 0,434 dolar. Ya, sama kalau dia retestnya nggak sejauh ini, nggak sedalam ini, mungkin di 0,5, 0,6 teman-teman ya. Kalau trennya squat ini maybe biasanya cuma retest di sini aja, udah dia lanjut up lagi teman-teman. Ya, cuman balik lagi, saya tarik Fibo ini belum valid juga ya. Apakah nih menjadi topnya dia untuk dia retrace atau ya udah di sini masih lanjut naik lagi teman-teman. Ya, cuman setidaknya ini menjadi salah satu area yang bisa dipertimbangkan lah untuk area terdekat before dia next leg up pushnya lagi teman-teman. Ya, karena penguatannya masih strong kayak gini ya, kita lihat juga kayak gini sebelumnya nih sempat adanya rejection daily ya nih tail candle nih pada 11 Juli, tapi kan orang-orang biasa ngarep begini kan, tapi nggak dikasih guys, nggak dikasih, dia cuman sideway dong tuh, sideway di range itu before dia going up lagi. Nah kalau trennya squat itu biasanya malah ini nggak kecapai gitu ya, dia cuman sideway di range ini aja before dia going up teman-teman ya, di 0,46 dolar something gitu loh. Ya, cuman balik lagi, ini untuk antisipasi kalau saja dapat pullback, teman-teman bisa pantau dua area ini. Ya, untuk lebih area yang lebih bawah dengan risk reward ratio yang lebih bagus, ya itu bisa dipantau. Itu kurang lebihnya. Ya. Kemudian untuk secara hourly ya ini baru adanya rejection tipis-tipis teman-teman tuh. Adanya rejection tipis-tipis, tapi juga belum mampu makan satu bull candle yang tercipta di area ini nih. Tuh, ini kan ada satu bull candle tapi ya belum makan sampai tail candle-nya nih. Ini batas tail candle bawah aja belum kesentuh nih tuh, teman-teman. Ya, jadi sembari menunggu besok Jerome Powell speak, kalau saja balik lagi nih, kalau saja di sini malah dia jebol, ya. At least seperti sebelumnya nih, sempat lewatin bikin tail candle di bawah EMA21, malah ya ini bisa menjadi area pantauan terdekat nih yang tadi saya mention ya, 0,42, 0,44 before mungkin dia going up lagi, teman-teman. Ya, ini bisa menjadi perhatian. Cuman ya so far dia masih uptrend kuat ya. ENA ini masih strong banget. Kita lihat di sini movementnya setelah dia sideway, going up, creating base lagi, going up, higher, push higher, dan di sini baru adanya rejection kecil. Ya, teman-teman, jadi secara trend masih kuat. Tinggal kita menunggu, kalaupun dikasih pullback ya mungkin bisa dimanfaatkan. Jangan lupa tetap pasang area stop loss juga gitu ya. Paling itu yang bisa saya update untuk ENA, Bitcoin ya, dan juga Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.